Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1965. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Namun tahukah kita jika jejak masa Orde Lama atau di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia sudah mengenal dan mulai membangun sebuah sistem persenjataan canggih saat itu. Salah satunya adalah rencana pembuatan bom nuklir yang akhirnya menjadi ambisi gagal Presiden Soekarno sebab negara Cina yang diharapkan untuk membangun bom nuklir tersebut menolak untuk melakukan kerjasama melalui transfer of technology. Walaupun saat itu gagal, namun Presiden Soekarno pernah berpesan untuk bangsa Indonesia bahwa kita harus menguasai teknologi udara dan maritim. Apalagi Indonesia bangsa yang besar dan kalau mau bertahan jelas mesti kuat sistem pertahanan udaranya, kata beliau. Sebab jika kita mengingat kembali masa Perang Dunia Kedua, tentu saja alat tempur udara yang paling mematikan dan yang menentukan menang atau tidaknya sebuah negara. Misalkan saja perang antara Cina dan Jepang. Jepang yang saat itu sudah menguasai teknologi udara dengan leluasa menggempur Cina melalui angkatan udaranya. Selain itu, Indonesia yang juga salah satu negara jajahan Jepang, di mana saat itu Jepang juga telah menguasai alutsista atau teknologi laut. Seperti kapal-kapal perang Jepang yang memiliki bobot yang sangat besar dan sistem persenjataan modern saat itu, dengan mudah menyerang Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri, jika kemerdekaan Indonesia tidak lain adalah dengan kecerdasan Presiden Soekarno yang memilih bersekutu bersama Amerika Serikat. Sehingga dengan sekutu negara Amerika Serikat melakukan pemboman yang dilakukan di Nagasaki dan Hiroshima dengan menggunakan bom atom. Pasca pemboman dua kota besar Jepang dan pusat armada militernya, tentunya membuat Jepang menyerah tanpa syarat, sehingga Presiden Soekarno bersama pahlawan Indonesia lainnya menyusun naskah pidato atau mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Atas dasar hal tersebut, Presiden Soekarno berkaca dari sejarah Perang Dunia Kedua yang berlaku di dunia, maka berpesan kepada bangsa Indonesia agar mampu menguasai sistem persenjataan atau alutsista kedirgantaraan dan laut kemaritiman. Sebab kedua sistem pertahanan tersebut adalah salah satu kunci kekuatan sebuah negara di medan pertempuran, dan untuk mencapai kemandirian adalah menjadi kata kunci kekuatan alutsista militer TNI Indonesia. Sebab membeli alutsista militer tanpa melalui skema transfer of technology akan membuat Indonesia tunduk pada pencipta senjata tersebut jika akan terjadi pertempuran. Karena sudah pasti Indonesia akan diembargo sehingga tidak memiliki suku cadang alutsista untuk melanjutkan sebuah pertempuran. Atas dasar hal tersebut, sehingga Presiden Soekarno berpesan terhadap bangsa Indonesia agar mampu menguasai sistem pertahanan udara atau kedirgantaraan dan sistem pertahanan laut kemaritiman. Jika Indonesia mampu menguasai kedua matra tersebut, maka sudah pasti Indonesia akan menjadi negara yang disegani di dunia sebab telah mampu memproduksi sendiri alutsista udara dan laut. Jika kita lihat, saat ini Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri sistem pertahanan TNI Indonesia dari 3 matra. Walaupun dari sisi udara, Indonesia baru mampu membuat pesawat angkut militer dan helikopter. Namun tidak bisa dipungkiri, jika beberapa tahun ke depan Indonesia sudah mampu membuat pesawat terbang sendiri. Sebab dikabarkan pada tahun 2020 ini, Indonesia akan melakukan penerbangan perdana drone elang hitam yang nantinya akan dijadikan drone militer.
Selain itu, Indonesia juga telah melakukan kerjasama pembelian dan pembuatan pesawat jet tempur KFX dan IFX bersama Korea Selatan, yaitu melalui skema Transfer of Technology. Jika hal itu terlaksana, maka beberapa tahun kemudian Indonesia sudah pasti bisa membuat pesawat jet tempur sendiri.